Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan Allah untuk silaturahim ya, khusus anak-anakku kelas 8I. Semoga semuanya sehat ya, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, tidak ada yang sakit karena suasana pandemi ini sangat mempengaruhi ya aktivitas manusia, termasuk kita guru dan siswa jarang bisa berjumpa ya. Karena itu kesempatan seperti ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebenarnya yang ingin saya sampaikan hanya mengingatkan kembali, khususnya anak-anakku yang belum mengerjakan tugas-tugas, karena saya sudah mendapatkan informasi dari sekolah tanggal 9 semua tugas respon belajar sudah harus direkap sekolah. Nah, saya melihat khusus pendidikan agama Islam ya, khusus pendidikan agama Islam, saya melihat banyak sekali anak-anak khususnya 8I belum menyelesaikan resume. Sebenarnya sederhana saja ya. Kadang-kadang mohon maaf sekali ya. Kadang anak-anak itu ya kalau boleh saya sebut curang itu kasar ya. Cerdik lah kalau boleh, lebih sederhananya itu lebih bagusnya itu cerdik. Kadang-kadang itu video tidak dilihat sampai tuntas. Ya. Ini ya saya tidak tahu, karena saya juga pernah melihat cara model begitu ya. Tapi insya Allah saya tidak pernah seperti itu. Karena saya kalaupun ikut pelatihan-pelatihan secara online, saya tetap akan mengerjakan dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin khusus saya sudah selesai untuk pelatihan menerjemah Al-Quran ya. Alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat, sehingga itu membuktikan bahwa selama pandemi kita bukan berarti berhenti berkarya ya, bukan berarti harus berhenti tidak berusaha apa-apa, sehingga ilmu kita tidak bertambah. Justru dengan kesempatan seperti ini ada kebebasan bagi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, sekali lagi khusus PAI, saya sudah share linknya itu di grup kalian, di grup kelas 8I, ya. Tinggal klik saja linknya, lalu dicek apakah nama Anda sudah ada di kolom komentar. Nah, kalau nama Anda belum ada, itu saya anggap Anda belum mengerjakan tugas. Walaupun kadang-kadang seperti tadi yang saya sampaikan ya, cerdik anak-anak ini. Jadi komentar temannya yang di atas di copy, lalu dipastekan, ya, tinggal ganti nama dan namanya saja. Kalau kelasnya misalnya ngambil anak sama 8I-nya, tinggal ganti nama, langsung dikirim, langsung ditutup videonya. Ya, itu sudah saya anggap mengerjakan tugas, tapi resikonya ada pada diri Anda. Ya, resikonya ada pada diri Anda. Kenapa saya bilang begitu? Kalau Anda sistemnya kayak begitu, copy paste miliknya teman, ya copy paste komentarnya teman, saya jamin Anda susah mengerjakan
tugas-tugas atau penilaian secara lisan, secara tulis, yang lewat Google Form misalnya, atau PTS kemarin. Kalau Anda tidak membantu melihat video dengan tuntas. Nah, harapan saya anak-anakku ada waktu sampai tanggal 8 ya. Karena tanggal 9 itu sudah terakhir kami melaporkan ke sekolah. Kalau memang nanti dalam catatan saya cek di komentar YouTube itu memang tidak ada nama Anda, ya jangan salahkan saya. Karena saya sudah share, memang ada anak yang rajin, sudah menyelesaikan 10 pertemuan atau 10 link, semuanya sudah dilihat, semuanya sudah dikomentari, semuanya sudah menuliskan nama. Tapi kalau sampai tanggal 8 misalnya, kemarin ada satu yang nomor absen paling atas, saya tidak tahu namanya ya. Walaupun saya tahu tidak akan saya sebutkan ya, karena ini nanti saya akan siarkan di YouTube ya, supaya tidak malu anaknya. Jadi ada nomor absen pertama. Nomor absen pertama itu 0. 0 itu artinya tidak melihat link itu. Mungkin bisa jadi melihat, tapi tidak menulis komentar. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang merasa ada kendala, masalah dengan menuliskan komentar, mohon memberitahu. Kemarin ada misalnya yang komentarnya itu nggak bisa muncul, Pak. Nah, tolong memberitahu saya supaya saya bisa ngecek anak tersebut dan nanti solusinya dengarkan saja apa yang saya terangkan di YouTube itu, ya didengarkan saja, lalu ditulis singkat saja, nggak usah penuh-penuh satu buku ya, mungkin satu halaman buku. Misalnya materi tentang yang terakhir itu sholat sunnah ya misalnya. Nah, Anda cukup tuliskan saja misalnya pada materi yang terakhir yang hari Kamis kemarin, saya menerangkan tentang tata cara sholat sunnah misalnya. Nah, kamu cari yang beda-beda saja, yang beda-beda dari sholat sunnah pada umumnya. Misalnya perbedaan sholat Idul Fitri dengan sholat gerhana. Persamaannya sama-sama sholat berjamaah, sama-sama ada khutbah, tapi bedanya di mana? Misalnya kalau Idul Fitri itu takbirnya ada 7 di rakaat pertama, ya setelah takbiratul ihram ditambah takbir 7 kali, lalu di rakaat kedua ditambah takbir 5 kali. Nah, itu bedanya. Kalau sholat kusuf apa? Sholat gerhana. Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali dalam setiap rakaat. Sehingga 2 rakaat itu rukuknya ada 4 kali, Al-Fatihahnya ada 4 kali. Nah, hal seperti itu yang ditulis. Itu yang beda di buku atau kebiasaan kita yang kita baru tahu. Oh, ternyata sholat gerhana begitu ya. Oh, ternyata sholat Idul Fitri begitu, misalnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa berkomentar di YouTube langsung, tidak apa-apa, boleh saja. Nah, jadi nanti misalnya Anda tulis di kertas, kemudian difoto, supaya saya segera respon di miss call, nah, pakai WA di kontak, terus memberitahu Pak J, tolong buka WA. Itu saja, ada punya banyak. Ya, saya kira itu anak-anak sekalian. Jadi intinya sore hari ini saya menginginkan anak-anakku ini segera respon terhadap tugas. Saya terima kasih tadi ada wali murid yang langsung saya beri nomor handphonenya guru tersebut, terus komunikasi dan sudah dijelaskan. Nah, seperti ini perlu, nggak apa-apa nanti kalau misalnya Anda sekalian merasa saya ini sudah mengerjakan tugas tapi nama saya kok tidak ada, langsung komunikasi dengan saya misalnya.
minta nomor telepon guru yang bersangkutan. Misalnya IPS. Nah, sekarang IPS kan ganti Bu Masni ya. Dulu Pak Hermawan, sekarang ganti Bu Masni. Nah, kalau nanti anak-anak yang merasa belum IPS, menyampaikan ke saya. Nah, itu saja anak-anakku sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sampai detik ini 12 anak ya. Baru 12 anak. Monggo yang mau ya silakan anak-anak, mungkin punya keluhan-keluhan. Kemarin orang tua kalian juga sudah menyampaikan ya. Orang tua kalian sudah menyampaikan beberapa keluhannya dan sudah langsung saya sampaikan Pak Kepala Sekolah dan direspon, alhamdulillah ya. Dan nanti jadi anak-anakku sekalian, kalau tidak ada keluhan ya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembelajaran. Sekali lagi saya tekankan anak-anakku sekalian, yang penting kalian selalu menjaga kesehatan ya. Selalu beribadah dengan benar, dengan baik ya. Terutama saya pesankan sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, baca Al-Qur'an ya, jangan sampai ditinggalkan. Sebagai seorang muslim yang baik, Al-Qur'an itu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Jadi kalau kita ingin ini ada maknanya, hidup kita ini bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, ya kuncinya harus rajin baca Al-Qur'an. Banyak-banyaklah bersolawat atas Nabi ya. Perbanyaklah ya, pokoknya hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang paling gampang dan sederhana yaitu baca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an sesungguhnya kita sudah berzikir. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak memuat nama atau kalimat tentang Allah. Nah, misalnya alif lam mim, itu maknanya itu adalah Allah. Itu anak-anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya penjelasan saya. Nanti kalau ada masalah-masalah tolong segera disampaikan. Jangan sampai nanti kalian menyesal pada saat menerima rapor lalu saya sudah mengerjakan kosong dan sebagainya ya. Jadi saya tunggu karena saya setiap saat ngecek. Contoh sekarang misalnya saya cek, hanya sekarang saya cek di sini ya. Nah, saya cek. Link terakhir. Link terakhir itu YouTube terkait dengan dalil tadi ketentuan sholat sunnah. Ini saya cek tidak banyak perubahan. Terakhir 26, luar lumayan ya. Jadi 43 itu 26 anak kelas 8. Iya. Alhamdulillah ini sudah ada perubahan, perbaikan. Dari awalnya sebelum saya share itu 21. Berarti ini saya share tanggal 2 Oktober. 2 Oktober itu berarti hari Jumat. Hari Jumat saya yang berkomentar baru 21. Sekarang jadi 26. Berarti hanya 5 anak saja yang respon. Nah, ini tolong 26 berarti kurang 13 anak. Nah, 13 anak itu segera ngecek yang merasa belum mengerjakan tugas PA. Saya kira demikian saja anak-anak. Kayaknya sudah paham ya kalau nggak ada yang bertanya. Dan tadi juga sudah mulai ada yang membuka konser ya tadi kayaknya. Saya kedengaran dari sini ada konser luar biasa tadi. Ada pertanyaan apa tidak anak-anak? Halo? Ada pertanyaan? Cukup? Tidak Pak, itu saja. Tidak, Berarti tidak. sudah paham ya? Pak. Ya. Ya, sudah paham. Jadi
ini yang saya maksudkan bukan hanya pelajaran PAI. PAI tadi hanya contoh. Nah, saya berharap anak aktif bertanya kepada guru-guru atau cek di grup-grup masing-masing ya. Karena beberapa guru misalnya bahasa Indonesia itu buat grup. Kemudian mungkin IPA buat grup. Nah, ini tolong anak-anak jangan diabaikan ya, jangan diabaikan. Kasihan guru-guru kita yang sudah memberikan tugas apapun bentuknya ya. Yang penting kerjakan saja. Insya Allah guru-guru kita akan maklum ya. Hasilnya itu dimaklumi. Wis, masya bener salah, yang dinilai itu semangatnya. Yang dinilai itu tanggung jawab kalian. Insya Allah di masa pandemi seperti ini tuh yang penting anak-anak peduli dan mau menghargai tugas-tugas. Benar salah itu urusan nomor sekian. Yang penting anak-anak tetap semangat ya. Kata anak saya, pikir carry. Yang penting ngopi. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Semoga kalian sekali lagi tetap sehat, tetap semangat ya. Jaga kondisi. Semoga rapot sisipannya nanti membahagiakan, menyenangkan ya, dan anak-anak merasa puas dengan hasil itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yes, sami-sami. Ini langsung saya end kan ya, kita akhiri ya.